minggu ini, pekan terakhir pertemuan 13 dan 14. Nantinya di pekan terakhir ini ada tryout untuk uji coba TS. Ini kuis seperti biasanya, hanya saja bedanya kalau biasanya kuis kan kita lakukan untuk assignment, dan kuis kan kita lakukan selama 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi mulainya biasanya mulai besok terus sampai berakhir itu hari Sabtu atau hari Ahad itu biasanya. Nah, untuk yang tryout ini karena bentuknya itu tryout, jadi nanti mulai dan selesainya itu hampir sama kayak UTS. Jadi saya kasih waktu untuk saya buka itu selama 2 jam. 2 jam itu mulainya ini jam 10.20 sampai jam 12 seperti ya. Rabu jam 10.20 sampai jam 12 persis seperti itu, dan waktu pengerjaannya tetap selama 30 menit. Jadi nggak bisa kalau kemarin kan masih bisa meskipun 20-30 menit pengerjaannya, tapi masih bisa nyantai masih besok-besok. Tapi kalau yang tryout ini hanya Rabu 10.20 sampai 12 saja. Ini tryout isinya yang dibahas ini yang mulai dari materi awal sampai materi yang terakhir yaitu pencarian. Jadi ada algoritma pencarian, pengurutan, ada list, ada fungsi. Itu kurang lebih itu yang nanti yang akan di tryout. Nanti juga di ujian tengah semesternya juga nantinya bentuknya akan seperti ini, kuis. Nanti ada soalnya, materinya sama, hanya mungkin variasinya yang nanti akan lebih banyak. Kemudian untuk pertanyaannya itu defaultnya saya untuk UTS dan UAS itu 20 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Jadi dipersiapkan nanti untuk UTS-nya. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan review terhadap ya kemarin yang saya tanyakan, ada yang menanggapinya banyak, antara lain adalah di Alpro 4 ya. Alpro Lab 4 tanyakan ada beberapa yang masih bingung. Ya, saya akan bahas kilas, jadi nggak jawab satu persatu, kurang lebih seperti ini. Kasus pertama, membuat program untuk menukar bilangan A dan B. Ini sudah bisa semua atau masih ada yang bingung? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah Bisa, ya. Pak. Oke, berarti harusnya materi semester 1 ini di Daspro ini sebenarnya harusnya yang kasus 1 ini. Yang kasus 2, tebak output. Tebak output ini sudah bisa atau belum? Yang tebak output atau bisa tapi masih ragu-ragu? Masih ragu, Pak. Ragu-ragu, Pak. Masih ragu. Kalau menurut kalian yang sudah submit kasus 2 ini prosedur VO ini prosedur apa? Ngecek itu, Pak. Kayak ngecek listnya satu-satu. Ngecek listnya satu-satu. Namanya pengecekannya apa? Nggak tahu ya? Palindrom, Pak. Palindrom, ya betul. Palindrom, ngecek palindrom. Ya, palindrom, Pak. Nah, kalau ya pertama yang perlu diperhatikan di sini, pertama ini adalah prosedur. Ini bukan fungsi. Yang namanya prosedur adalah dia tidak mengembalikan nilai. Tidak mengembalikan nilai. Tapi karena sebenarnya di Python itu antara prosedur dan fungsi itu sama-sama menggunakan, pertama prosedur dan fungsi itu sama-sama menggunakan def pertama, itu kalau di Python seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau di Python itu nggak mengembalikan nilai pun dia akan tetap mengembalikan nilai none. Jadi kalau misalkan ada yang membuat tugas dan dia ada yang return bukan output tapi return, ya oke lah, masih diperbolehkan gitu ya. Kalau yang ini kan dia mintanya cuma output bukan return. Itu pertama. Yang kedua, kalau mengerjakan ini memang mengerjakan yang kasus 2 ini, pertama kita harus mengubah ini ke coding Python terlebih dahulu. Ini udah di sini ya. Kita ubah ke coding Python terlebih dahulu untuk bisa membuatnya bekerja. Jadi kalau yang dari ini foo stringnya pakai parameter s, titik-titiknya ini nggak usah. Kemudian melakukan for i in learn, kalau kembali ya, kayak range dulu, range learn s bagi 2. Semuanya kan ini. Kalau dari sudo code
itu kan cuma seperti ini, dari I sama dengan 0 sampai ukurannya len. Kalau di Python, kalau menggunakan for, itu dia harus berupa semacam list ya. In-nya ini harus semacam berupa list ya. Ini sebenarnya namanya bukan list, ini namanya generator sebenarnya. Range menggunakan len S bagi 2, kita tetap harus menggunakan range kalau di Python. Dan karena ini len-nya itu len bagi 2 itu akan mengembalikan float, di range nggak bisa, kita ubah menjadi integer terlebih dahulu. Kemudian output pakai print info if S indeks ke I bukan S indeks ke len S min I min 1. Mengubah dari bentuk pseudocode atau pseudocode itu kalau bahasa Indonesianya kode abal-abal ya. Kode abal-abal bukan kode sungguhan. Dari pseudocode ke Python itu bukan hal yang susah ya. Kalau saya lihat ini prosedurnya gampang, bukan hal yang susah. Nah, yang susah itu masih tetap menebak outputnya. Menebak outputnya berarti kita harus baca. Baca berarti kan kalau kita lihat dari sini, kita melakukan for, kita melakukan perulangan dari I ke range setengah range. Jadi range ke setengah kita membandingkan antara I-nya ini dengan S len I min 1. Nah, berarti membandingkan depan dan belakang. Membandingkan depan dan belakang kita bandingkan terus. Nah, ini baru kira-kira itu kita bisa tahu bahwa ini adalah fungsi palindrom. Ini agak susah. Dan ini jadi kalau kasur rusak jalankan, nah, keluar kasur rusak, ini palindrom, dia sama saya. Ya bukan full karena perbandingannya berbeda. Kalau untuk mengetahui bahwa ini adalah operasi palindrom, itu butuh pengalaman ya. Kita bisa membaca, oh ini cara kerjanya seperti ini. Dan yang ditanyakan di sini memang bukan nama fungsinya nama apa, harusnya pakai nama apa, memang bukan. Tapi disuruh menjelaskannya seperti apa. Jadi yang penting adalah kita bisa membaca dulu yang dilakukan program ini dari for, if, dan lain sebagainya, yang dilakukan apa. Kalau yang sudah sering melakukan latihan, kita bisa mengetahui ini kayaknya, oh sepertinya ini palindrom. Begitu tahu ini palindrom, langsung nyoba stringnya, pasti ya dibandingkan dengan string palindrom dan yang bukan palindrom, itu kelihatan. Oh ini bukan palindrom, keluarnya bukan foo. Kalau dia palindrom, keluarnya foo. Gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya bubble sort dan bubble sort selection sort. Ini ya, bubble sort dan selection sort. Ini ada yang menanyakan ini bubble sort dan selection sort tentang ascending dan descending. Saya mau menanyakan dulu, ini untuk bubble sort dan selection sort sudah paham belum ya? Atau ada yang masih belum paham cara kerja bubble sort dan selection sort? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Untuk bubble sort sama selection sort ini itu perbedaan mendasarnya itu apa? Oke, perbedaan mendasarnya ya. Iya, Pak, terima kasih. Oke, nah ada website yang lumayan bagus ini, semoga aja ada dua-duanya. Bubble sort, selection sort. Oke, ini visualgo.net. Ini dia website yang memvisualisasikan cara kerja sebuah algoritma. Ini yang buat dari NTU kalau nggak salah. Dari NTU atau NUS ya, pokoknya yang dari Singapura lah. Kita bisa melihat ini perbedaan, ada banyak sorting, itu ada banyak ya, ada bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, dan lain sebagainya. Saya juga nggak hafal semua nih. Ada yang mirip itu sebenarnya ada 3, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Ada 3 ini yang mirip.
Yang biasanya diajarkan kebetulan di materi kita itu yang diajarkan adalah bubble sort dan selection sort. Kalau dijalankan nah, ini yang dilakukan di bubble sort. Jadi di bubble sort itu dia akan membandingkan dengan yang ke depannya, yang di depannya. Apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan sampai terakhir. Sampai terakhir, ketika sudah terakhir dia mengulangi lagi dari awal, membandingkan apakah ini yang dibandingkan ini, misalkan ini mulainya dari indeks ini ya, dibandingkan dengan ke depannya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari depannya. Kalau dia lebih besar, sedangkan kita maunya ini kan ascending ya, ascending kan dari kecil ke besar. Tidak berarti tidak boleh ada yang lebih besar di depannya yang lebih kecil, maka dia akan membalik. Ini modelnya bubble sort seperti ini. Jadi dia akan mengecek satu persatu apakah dia lebih besar atau tidak. Kalau lebih besar dia akan membalik. Semua ngulangi gitu terus sampai selesai. Sampai selesai itu artinya sampai semuanya sudah terurut atau diulangi sebanyak jumlah ininya, jumlah datanya. Jumlah datanya ini contohnya jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya ini dia generate-nya ada berapa tadi ya? Ini kebanyakan kayaknya. Saya kurangin aja ya. Ini kebanyakan kali ini. Kelamaan nanti. Nah, cepat. Nah, ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Ini dia akan mengecek 9 kali. Defaultnya, worst case-nya dia akan mengecek 9 kali. Setiap pengecekan itu juga dilakukan 9 kali. Jadi bisa dibilang looping yang dilakukan untuk proses bubble sort ini 9 pangkat 2. 9 kali 9 ya. 9 pangkat 2. Itu worst case-nya. Worst case-nya artinya proses paling lama. Proses yang paling lama yang dilakukan ketika kita melakukan bubble sort itu adalah 9 kali 9. Bagaimana bisa terjadi 9 kali 9 kalau memang semua datanya tidak urut. Dari depan sampai belakang itu tidak urut semua, itu dia akan melakukan 9 kali 9. Nah, di sini ada if sedikit, dia mengecek apakah tukar itu true. Tukar itu true artinya apakah datanya sudah terurut atau tidak. Kalau datanya sudah terurut, maka dia sudah tidak perlu memutar lagi. Jadi kalau tadi kita lihat, ini kan ada waktu dia ngecek, ini dia tidak benar-benar melakukan 9 kali 9. Dia tahu bahwa di iterasi atau di looping yang keberapa, nah ini ngecek, ternyata sudah tidak ada yang berubah. Datanya sudah tidak ada yang berubah, ini sudah lebih kecil, agak besar, agak besar, agak besar, sampai yang terakhir sudah terurut, maka dia nggak perlu ngulangi dari awal sampai sini. Tapi kalau misalkan yang datanya ini, ya saya taruh paling belakang ya. Saya taruh yang paling belakang. Ini kemudian kita urutkan. Ini worst case karena 3 itu yang belakang dia akan pindah 3 ke depan satu persatu. Ini kan dia kan harus melakukan 9 kali perulangan, 9 kali 9 perulangan, 81 kali perulangan. Ini yang dilakukan bubble sort. Jadi prinsipnya bubble sort itu dia akan mengecek dengan depannya saja. Jika depannya itu jika ada elemen yang depannya masih lebih kecil daripada elemen sebelumnya, maka dia akan membalik. Dia akan membalik bagiannya. Ini yang dilakukan di bubble sort. Sedangkan yang dilakukan di selection sort, jangan terlalu banyak ya, karena kelamaan. Yang dilakukan di selection sort, dia akan memilih, dia nggak langsung membalikkan dengan yang depannya, tidak.
tapi dia akan ada satu current data atau dia akan mengambil saat ini kita mau memindahkan ke indeks yang keberapa. Nah, ini kita baru mau memindahkan ke indeks yang ketiga. Ini saat ini kita mau memindahkan ke indeks yang keempat. Ketika misalkan tadi di sini di awal sini mau dipindahkan ke indeks ke-1, maka dia akan mencari dari semua setelahnya indeks ke-1, mulai dari indeks kedua sampai indeks terakhir, yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil itu kalau sudah ketemu yang paling kecil nanti akan kita pindah ke indeks pertama. Ya, saya ulangi. Kalau yang pertama, oke, 3 kebetulan memang yang paling kecil. Oke, kemudian kita ngecek untuk yang indeks kedua, dia akan mencari yang paling kecil yang keberapa. Oh, yang paling kecil adalah ke-5. Ini 5-nya merah ya. Dia ambil lagi ngecek nggak ada yang lebih kecil, maka 5 ditukar dengan ke indeks kedua. Ini lagi patokannya pertama 38 ternyata ada yang lebih kecil 15, maka dia tukar lagi 44 ini di patokan pertamanya, kemudian ketemu 38 lebih kecil, 36 lebih kecil, 26 lebih kecil, dipindah lagi, begitu seterusnya sampai ya, sampai habis semua. Sampai semuanya terurut. Jadi mulai dari indeks ke pertama sampai indeks terakhir, ketika ketemu ada indeks yang lebih kecil maka dia akan memindahkan. Ini cara kerjanya selection sort. Jadi untuk bubble sort itu tadi dia membandingkan dengan depannya. Kalau depannya persis dia ada kecil langsung ditukar. Tapi kalau yang selection sort dia tidak langsung menukar, dia dia akan mencari yang paling kecil dulu. Kalau sudah ketemu sampai akhir, ketemu paling kecil ini, dia akan menukar ke indeks yang saat ini mau dikerjakan. Jadi tidak langsung seperti yang bubble sort tadi ya. Dibandingkan dengan bubble sort, selection sort ini sedikit lebih efisien ya. Kenapa? Karena kalau bubble sort itu kita begitu ada yang ada yang lebih kecil itu kita langsung ubah. Sedangkan operasi untuk mengubah kalau datanya cuma data angka, ini sih cepat ya, tinggal pakai kalau di Python kan kita tinggal pakai seperti ini ya. Langsung dengan cara yang seperti ini bisa kalau pakai Python. Caranya mudah. Tapi kalau misalkan datanya itu data, katakanlah let's say kita mau mengurutkan data mahasiswa berdasarkan NIM. Data mahasiswa itu kan isinya ada banyak. Dalam satu record mahasiswa itu mungkin ada 20 atau 30 kolom gitu ya. Itu kalau data mahasiswa aja. Mungkin kalau misalkan data mahasiswanya ditambah ada IPK dan lain sebagainya mungkin bisa sampai 50-100 kolom. Itu untuk memindahkan 100 kolom ke 100 kolom yang lain itu kan memerlukan waktu yang lebih lama. Sehingga kalau bubble sort ini dijalankan, setiap dia ada perubahan dia selalu mindah terus, itu dia akan berjalan lebih lama dibandingkan selection sort. Sedangkan selection sort dia kan hanya mengecek aja, dia membandingkan urutkan mahasiswa berdasarkan NIM. Dia akan cek ini NIM yang terkecil mana, dicari dulu, dia cuma mengecek NIM yang terkecil, oh ketemu NIM yang terkecil ini, dia hanya melakukan pertukaran 1 kali. Jadi misalkan datanya kolomnya itu ada 100, dia melakukan pertukaran 100 kolom itu hanya dilakukan sekali dalam satu pengecekan, dalam satu looping, dalam satu iterasi itu ya. Jadi dia sedikit lebih cepat secara praktikal, dia sedikit lebih cepat dibandingkan dengan bubble sort. Meskipun kalau kita baca kalau misalkan kita baca nanti penjelasannya ada di akhir semester itu ada ya, penjelasan strategi algoritma untuk membaca mengelompokkan algoritma sesuai dengan kecepatan masing-masing gitu ya. Sesuai dengan kecepatan masing-masing antara bubble sort dan selection sort itu masuk dalam satu kategori yang sama. Karena di sini kita melakukan 2 kali for ya. Untuk 2 kali for, ada perulangan di sini. Kemudian untuk setiap elemen yang belum meruntut ini juga ada perulangan. Ada 2 kali perulangan, ada perulangan bersarang di sini. Itu dia masuk dalam satu ordo yang sama, yaitu
masuk dalam ordo n kuadrat. Nanti ada sorting lagi. Ya kalau di silabusnya itu diajarkan di sorting ini juga, tapi biasanya saya menunjukkannya di sini itu nanti setelah kita sampai ke rekursif, sudah bisa rekursif, nanti saya baru mengajarkan yang merge sort. Merge sort ini nanti dia algoritma sortingnya jauh lebih cepat dibandingkan bubble sort dan selection sort, karena dia ordonya dia tidak melakukan 2 kali perulangan. Ya dia tetap melakukan 2 kali perulangan sih, tapi di perulangan yang kedua itu dia tidak hanya sekedar langsung mengulangi, tapi dia mereduce jumlah elemen yang mau dikurangi gitu ya. Itu ada istilahnya lagi, nanti saya jelaskan nanti kalau kita sudah masuk ke merge sort. Dia merge sort ini dengan jumlah data yang sama dia bisa jauh lebih cepat dibandingkan bubble sort maupun selection sort. Oke, jadi itu kurang lebih penjelasan untuk selection sort dan bubble sort. Yang ditanyakan di sini sebenarnya dia sederhana ya. Kita cuman diminta untuk membuat ascending dan descending pada bubble sort serta ascending dan descending pada selection sort. Defaultnya kalau sesuai collab yang saya bagikan, bubble sort kan seperti ini ya. Bubble sort seperti ini, kita melakukan for range len data, kemudian index range len data -1, kemudian jika lebih besar maka kita akan melakukan pertukaran. Kalau menggunakan bubble sort, kalau kita diminta menggunakan ini, kalau datanya kita urutkan, saya jalankan dulu yang ini, random. Kalau datanya kita urutkan, ini kita urutkan dengan mengecek jika yang indeks saat ini lebih besar daripada indeks sebelumnya, maka indeks setelahnya maka kita melakukan pertukaran, maka kita di sini kita melakukan pengurutan ascending. Jadi kalau kita melakukan pengurutan descending itu tinggal dibalik aja. Ini kan. Arti yang depan itu tidak boleh lebih kecil daripada yang belakang. Jika ada yang depan itu lebih kecil daripada yang di belakang, maka kita akan melakukan pertukaran. Itu cuman gitu aja, balik saja di scanning gitu aja. Nah, sekarang kita membuat biar satu fungsi ini bisa digunakan baik untuk descending maupun ascending. Saya menggunakan filenya Python, itu saya menambahkan parameter ascending, defaultnya adalah true. Jika ascending sama dengan true, defaultnya adalah true, maka ini menggunakan seperti ini. Pakai if ya. If ascending sama dengan true, maka kita akan menurutkan secara, jika tidak, maka urutkan secara ascending. Kita tinggal menambahkan parameter, dan parameter ini digunakan untuk menentukan apakah kita melakukan operasi ascending atau descending. Gitu aja. Ini kalau kita jalankan, defaultnya adalah true, maka dia pengurutannya secara ascending. Sedangkan kalau kita buat ascending sama dengan false, dia akan diurutkan secara descending. Oh, kebalik ya. Kebalik, sorry. Data index lebih besar, data index lebih kecil. Sorry. Nah, ini dia akan berurut secara descending. Kalau ininya true, dia akan terurut secara ascending. Cukup menambahkan ini aja. Jadi yang diminta dari kasus 3 dan kasus 4 ini sangat simpel sekali. Begitu juga di selection sort, sama juga kita tinggal mengubah di sininya. Ini kan. Sama juga di selection sort, tinggal tambahkan ascending sama dengan if ascending sama dengan true. Kita pengecekannya berdasarkan yang lebih kecil. Jika tidak, kita pengecekannya berdasarkan yang besar. Harusnya sekarang sudah bukan pakai indeks min ya, tapi daripada kita
banyak orang ada, ya biarkan aja tetap index min gitu aja ya. Ini kita tinggal ganti ininya aja. Saya jalankan lagi biar ngacak lagi. Defaultnya dia ascending. Kalau kita buat ascendingnya adalah false, maka dia akan menjadi descending. Ya. Cukup menambahkan ini saja. Yang diminta di sini adalah buat prosedur bubble sort dengan ascending maupun descending. Dia tidak menyebutkan apakah ini jadi satu fungsi atau dua fungsi. Jadi kalau misalkan ada yang bikin dua fungsi, bubble sort ascending, bubble sort descending, ya nggak masalah karena pertanyaannya seperti ini. Kalau saya sih tinggal modifikasi ini aja ya, daripada bikin fungsi baru lagi nanti manggilnya beda lagi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah diminta panggil di main PY, kemudian output program prosedurnya, kemudian jelaskan alur prosedur. Yang penting menyesuaikan apa yang diminta ini, nggak apa-apa, sudah betul. Apakah itu dengan cara saya jadi satu fungsi ada parameternya atau membuat dua fungsi, itu nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Yang penting keempat pertanyaannya ini sudah terjawab. Bisa menjelaskan alur prosedur, ini yang paling penting ya. Jadi pemahaman kita terhadap sorting ini juga perlu dikuasai. Kalau dari collab yang saya berikan sih di sini sudah ada penjelasan lengkapnya ya. Sudah ada penjelasan lengkapnya, jadi sebenarnya ngikuti penjelasan lengkap yang ada di sini itu sebenarnya sudah oke gitu ya. Gitu. Kemudian buat program modifikasi menambahkan bilangan integer ini gampang ya. Perlu saya buat kasus 6 diketahui pengurutan nilai array elemen pertama terakhir program diurutkan secara ascending. Jika elemen terakhir elemen pertama program dilakukan secara descending. Ini kalau enaknya kalau kita sudah bikin modelnya kayak gini, itu untuk mengerjakan yang soal yang kasus 6 ini kita tinggal manggil fungsinya aja. Kita panggil fungsinya aja. Jadi kita bikin fungsi baru f urut by awal, misalkan ya. If data ke 0 lebih besar dari data minus 1 yang terakhir, maka dia yang dilakukan apa? Jika data yang jika elemen pertama lebih kecil, ini saya pakainya lebih besar ya tadi ya, lebih kecil dari data yang terakhir, maka diurutkan secara ascending. Bubble data else bubble data descending ascending false. Udah gini aja udah jadi fungsinya ya. Karena kita sudah membuat ini. Mau disisipkan di dalam ini boleh nggak Pak? Boleh sih, mau menyisipkan if-nya ini di dalam sini, tapi jadinya fungsi kita kotor jadinya. Kalau saya sih gitu, dari fungsinya di sini kotor. Kotornya gimana? Kebanyakan if, kebanyakan for. Ini udah ada 1, 2 for, ada 1, 2, 3 if di sini. Ini kalau kita nambahkan if lagi itu nanti kotor, kebanyakan for dan kebanyakan if di sini. Makanya saya bikin fungsi baru aja, kita tinggal manggil fungsinya sudah bisa ascending dan descending, tinggal buat seperti ini. Gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau misalkan ada yang jawab bikin fungsi baru lagi, kemudian if ini dimasukkan di sini, itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Gitu ya. Asumsikan array B sudah tersortir, eksperimen mengubah nilai pada array B. Misalkan A0 diubah menjadi 1000. Apakah array sudah urut? Bagaimana cara otomatis modifikasi program? Ya, ini semuanya sama ya. Jadi starting point kita itu dari bubble sort dan selection sort
dari yang ada di sini. Karena kita permintaannya ada ascending dan descending, itu kita tinggal menambahkan parameter membuat ada bubble sort ascending dan ada bubble sort descending. Cuman merubah dikit-dikit, kita tinggal menggunakan cara yang seperti ini. Kita nggak perlu memasukkan di sini, kita bisa bikin fungsi baru lagi agar fungsinya tetap bersih ya. Ini fungsi pengurutan ya untuk pengurutan aja. Kita untuk fungsi yang lain kita bikin fungsi yang baru lagi yang memanggil fungsi pengurutan ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Sebenarnya untuk bubble sort sama selection sort itu perbedaannya hanya kecepatannya aja ya, Pak? Ya, perbedaannya dari proses pengurutannya ya, kecepatannya. Yang namanya pengurutan itu kan pasti sama ya, mengurutkan dari kecil ke besar ya, nggak ada pengurutan yang lain lagi. Jadi antara ini saya tunjukkan bukan cuman bubble sort dan selection sort aja ya. Semua sorting yang ada di sini, bubble sort, selection, insertion, merge, quick sort, dan lain sebagainya. Ini perbedaannya adalah dari sisi kecepatan. Dari hasilnya adalah dari sisi kecepatan. Yang perbedaan yang lain tentu saja dari proses bagaimana kita mau mengurutkan data, itu memang cara pendekatan pengurutannya beda-beda. Gitu, Mas. Baik, Pak, terima kasih. Terus Oke. kalau misalkan tadi kan hanya untuk mengurutkan data berupa integer ya, Pak. Kalau berupa string gitu mungkin ada lagi, Pak. Atau bisa menggunakan ini juga. Bisa, ya. Intinya sebenarnya di sini. Di sini ya. Kalau kita menggunakan bubble sort, intinya adalah di sini. Oke. Jadi kalau misalkan yang data yang mau kita urutkan itu string, kita nguji coba dulu. Biasanya sih gini, saya nguji coba dulu di sini. Text 1 ini tulisan 2 mahasiswa. Kita membuat eksperimen dulu. Apakah teks 1 ini bisa dibandingkan dengan teks 2? Bisa nggak dibandingkan seperti ini? Bisa ternyata. Langsung dibandingkan seperti ini bisa. Langsung dibandingkan seperti ini bisa. Kalau jadi teks 1 ini lebih kecil dari teks 2. Dia true. HIJKLMN ya. I kan lebih duluan daripada N ya. I lebih duluan daripada N. Ini akan bernilai false. Jadi kalau misalkan kita langsung menggunakan string untuk dibandingkan di sini, itu tetap bisa. Bagaimana kalau kita memiliki tipe data yang tidak bisa dibandingkan dengan menggunakan ini? Misalkan membandingkan list bisa nggak ya? Saya juga nggak paham. Misalkan 1,2,3 bandingkan dengan 4,5, nggak dibandingkan. Ya, dia tetap bisa dibandingkan juga. Ya, saya juga baru tahu. Jadinya kayak gimana? Nah, sepertinya dia cuma bandingkan yang angka yang pertama aja ya. Bandingkan angka yang pertama. Nah, kalau misalkan kita punya ada list 1, list 2 seperti ini ya. List 1 dan list 2 seperti ini. Kita mau membandingkan antara list 1 dan list 2. List 523 dan 456 ini harusnya lebih besar yang mana? Kalau aturan kita, algoritma kita adalah membandingkan list, itu seharusnya kita menjumlahkan seluruh elemennya, kemudian hasil dari elemennya baru dibandingkan. Misalkan kita aturannya seperti itu, maka kita perlu membuat fungsi yang lebih khusus. Ini misalkan def banding list 1, list 2. Kita pakai sum 1 sama dengan sum list 1, sum 2 sama dengan sum list 2. If sum 1
Tuh, langsung kita bisa sih. Return sum 1 lebih kecil dari sum 2. Kita membuat fungsi banding list seperti ini. List 1, list 2. True ya. Ya, sum 1 yang list 1 lebih kecil daripada list 2 ya. List 1 lebih kecil daripada list 2. Kalau dibandingkan lagi list 2 false karena list 2 itu lebih besar daripada list 1 ini. Misalkan kita mempunyai logika perbandingan list yang berbeda. Kita bikin sendiri logikanya. Berarti kita bikin fungsi nanti yang dimasukkan di sini bukan lagi list 1 dibandingkan dengan list 2, tapi banding list 1, list 2 yang dimasukkan di sini adalah ini tadi. Jadi dimasukkan di sini if banding list index ke I dan list index ke I plus 1. Sama seperti ini. Ini yang kita akan bandingkan. Jadi logika bubble sort di sini, logika bubble sort ini logika pengurutannya, dia hanya menggunakan logika pengurutannya. Pokoknya logika pengurutannya seperti ini. Nah, bagian apa yang mau dibandingkan atau bagaimana saya menentukan elemen pertama itu lebih kecil daripada elemen kedua dan lain sebagainya, itu yang menentukan kita sendiri. Terserah kita mau seperti apa. Itu sebenarnya kalau kita menggunakan list itu kan sebenarnya sudah ada fungsi sort ya. Jadi kalau misalkan ini data, terus sort, menggunakan fungsi sort ini di list sebenarnya kan sudah ada ya, langsung seperti ini. Jadi dan ini sortingnya pastinya jauh lebih efisien daripada bubble sort yang kita buat. Nah, di sini juga sebenarnya kalau misalkan kita mau menggunakan fungsi ini, bukan untuk ujian maksudnya ya. Kalau ujian kan sudah dijelaskan bahwa sortingnya harus pakai bubble sort, berarti harus bikin bubble sort sendiri. Kalau pakai sortingnya punya Python ini dia ada algoritmanya sendiri, tidak menggunakan bubble sort yang jelas. Misalkan data sort seperti ini yang kita bandingkan tadi adalah data mahasiswa atau yang kita bandingkan adalah list, kemudian kita mendefinisikan sendiri bagaimana cara kita membandingkan antara satu elemen dengan elemen yang lain, bahwa elemen ini itu lebih besar dengan elemen yang lain itu dengan cara seperti ini. Itu nanti kita bisa menentukan sendiri. Biasanya kita bisa masukkan lambda di sini. Kita masukkan lambda. Ya. Key-nya itu berupa lambda. Ini nanti untuk lebih advance-nya seperti itu. Jadi seperti itu. Gimana Mas? Sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Yang lain lagi? Pak, saya mau bertanya dong, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya kan di fungsi Python sendiri kayak pengurutannya pakai sorting kan sudah ada fungsi built-in-nya ya, Pak. Kenapa kita harus pelajari kayak Google Sort itu? Pelajari algoritmanya Google Sort, selection sort gitu, Pak. Sementara ada yang lebih mudah gitu. Terima kasih. Oke, ya ini perbedaan kita kalau belajar di universitas dan belajar di kursusan gitu ya. Kalau di kursusan itu diajarinya di tutorial, di kursusan pasti diajarinya pakai sort, ini udah selesai gitu ya. Tapi kalau kita di universitas itu kita berpikir secara fundamental. Satu berpikir secara fundamental, kemudian kita berlatih logika. Ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Saya akhir-akhir ini berurusan dengan programmer-programmer yang fundamental logikanya itu nggak bagus gitu ya. Jadi ketika mendapatkan permasalahan yang baru itu dia tidak bisa menerapkan logika fundamentalnya, tapi dia asal kalau di tutorial kayak gini ya saya buat kayak gini gitu ya. Itu akhirnya aplikasinya itu jalannya itu jelek banget gitu ya. Ada satu website, sebenarnya bukan cuman ini ya. Atau kalau yang mungkin teman-teman sudah pernah dengarnya itu Code Chef gitu ya. Chef. Kunci paling penting belajar pemrograman itu kan latihan. Di semester 1, semester 2, semester 3 ini latihan yang paling dikuatkan adalah latihan logika.
bukan latihan membuat program. Saya sendiri memberikan pengayaan, saya belum sempat memberikan pengayaan yang bersifat aplikatif ya. Saya pengayaannya yang saya berikan itu akhirnya sejauh ini masih pengayaan bersifat logika juga ya. Semoga nanti setelah mid semester ini saya pengen membuat yang aplikatif juga, yang bagaimana cara membuat website gitu ya, bagaimana cara membuat tampilan GUI, itu juga saya pengen buat pengayaan seperti itu. Nah, pengayaan logika berupa logika ini buat latihan itu sangat penting sekali. Sangat pentingnya itu nanti ada yang sudah pernah develop web, ada yang sudah pernah membuat web, ada yang pernah membuat aplikasi web pakai PHP? Belum, Pak. Belum ada? Belum ada yang pernah membuat sama sekali ya? Ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oke. Saya ceritakan sedikit gambarannya. Jadi kalau kita membuat web itu nanti di semester 3 itu udah diajarkan cara membuat web. Saya lupa yang semester 3 atau semester 2 ya. Semester 3 kalau nggak salah. Semester 3 itu diajarkan membuat web dengan menggunakan PHP. HTML atau PHP. Yo, pokoknya nanti diajarkan membuat web dengan menggunakan PHP. Banyak tutorial di sana. Kemudian setelah diajarkan dengan menggunakan PHP, itu akan diajari belajar membuat web dengan menggunakan framework. Menggunakan framework itu dia cara membuat web dengan lebih mudah. Sebenarnya ini framework itu disediakan untuk programmer advance, programmer yang sudah biasa membuat web secara manual, kemudian mau cara yang lebih cepat, itu bisa menggunakan framework. Nah, masalahnya di sini karena terlalu banyak terlalu banyak lowongan kerja yang melampirkan bisa framework ini, bisa framework ini, bisa framework ini, akhirnya banyak programmer pemula itu yang langsung belajar menggunakan framework. Belajar menggunakan framework, terus pokoknya dia itu berkeyakinan bahwa kalau saya pakai framework ini itu lebih mudah, lebih cepat, lebih bagus, lebih aman, lebih dan lain sebagainya. Tapi dia nggak punya logika dasarnya. Logika dasarnya membuat web itu tidak punya. Akhirnya apa? Pertama, webnya tidak optimal. Kemudian webnya tidak secure. Ada yang sudah bangga, oh saya pakai Laravel bla bla, bikin website, di launching dalam waktu kurang dari setengah jam, datanya sudah berhasil saya hapus semua tanpa saya tahu database-nya apa. Itu yang terjadi meskipun Laravel itu sangat aman sekali, tapi kalau dasarnya itu kita tidak tahu bahwa oh kalau membuat web itu harusnya seperti ini biar lebih aman. Itu ya sama aja, kita nggak aman. Sama saja ketika kita membuat program, ada satu algoritma yang saya lewatkan di sini. Mungkin nanti saya masukkan di pengayaan ya. Ada algoritmanya, namanya itu algoritma Bogosort. Algoritma Bogosort itu aneh banget. Algoritmanya itu dia tidak ngecek ini apakah urut dengan ini apakah urut dengan itu enggak. Tapi dia modelnya itu ada, misalkan ada 4 data di random, masukkan lagi apakah urutannya sudah benar. Kalau tidak, di random lagi, masukkan lagi. Apakah urutannya benar, di random lagi, masukkan lagi. Itu pokoknya aneh banget. Dia pokoknya isinya cuma random, dia nggak ada sistematika yang bagus untuk mengurutkan. Dia pokoknya random, urut nggak, random lagi, urut nggak. Jadi performanya itu nggak jelas. Kita itu mau ngerandom mengurutkan itu sampai berapa kali itu nggak jelas gitu ya. Itu algoritma yang sangat aneh. Biasanya nggak pernah diajarkan. Tapi saya merasa algoritma ini menarik. Kenapa? Algoritma ini menarik. Pertama, itu saya jadi tahu caranya mengenerate random list itu kayak gimana. Pertama itu, kemudian dari list itu kemudian kita letakkan secara random, setiap list itu kita masukkan secara random, itu caranya gimana. Itu saya belajarnya dari buku sort. Itu saya nggak akan mungkin operasi sorting saya menggunakan buku sort, itu nggak mungkin, nggak bakal mungkin. Tapi logika yang saya dapatkan dari belajar buku sort itu ketika nanti ada kasus di mana saya harus meletakkan array, ada 10 array, saya sudah dikasih 10 data, ada 10 tempat array, 10 array yang ada ini itu diletakkan secara random. Tempatnya secara random. Algoritma yang saya dapatkan adalah algoritmanya dari buku sort. Jadi logika yang kita pelajari itu seperti itu. Memang ada dari sisi praktikal ya, ada yang terlalu ada yang mengkritisi universitas itu kok bolak-balik kok ngajarin sorting aja. Makanya di sini kita sorting itu kita batasi di 2 pertemuan ya. Kita batasi di 2 pertemuan, nggak banyak membahas contoh-contoh sorting yang lain. Kenapa? Karena nanti kalau kita bahas sorting itu nggak bakal selesai ya. Ada banyak jenis-jenis sorting, itu ada banyak sekali. Nah, kita bahas di 2 pertemuan, kita carikan model-model sorting yang berbeda sehingga mahasiswa itu tahu kalau ada logika seperti ini. Oh, kemarin kalau itu saya menggunakan
kemarin waktu saya belajar sorting itu caranya seperti ini, berarti saya bisa menerapkan dengan cara yang seperti ini ya. Contohnya ini ya, misalkan yang di selection sort, oh ini ada index min, ini bisa saya gunakan untuk menyimpan data indeks dari list paling kecil sebelumnya. Itu logika ini bisa kita gunakan untuk semua operasi yang berkaitan dengan itu. Jadi nggak harus berarti kita selalu pakai selection sort, enggak. Nanti kalau kita bikin aplikasi beneran, kita nggak akan mungkin bikin bubble sort, kita nggak akan mungkin bikin selection sort, enggak. Kita pasti pakai ini karena jauh lebih cepat dan jauh lebih hebat. Itu ya. Tuh, jadi poinnya kita belajar bubble sort, selection sort, macam-macam sort, itu poinnya di situ. Bukan untuk benar-benar akan digunakan, tapi kita melatih logika kita. Itu yang sangat penting sekali. Sudah cukup jelas, Mas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, yang lain lagi? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk materi kan materi semester yang 1 ya, Pak. Kan dari kita yang udah semester 2 tidak bisa mengakses lagi, apakah dari mahasiswa itu, Pak? Ini diperbolehkan untuk bisa mengakses kembali materi-materi, misal kita nanti semester 3 terus bisa mengakses kembali semester 2 untuk bisa mengulas kembali materi yang telah dipelajari gitu. Oke, ya. Di Kulino. Kalau mau mengakses yang lama itu bisa diakses di kulino v1.dinas.aj.id. Ini bisa diakses dengan menggunakan username dan password yang lama. Jadi memang benar-benar data username dan passwordnya terpisah ya. Itu bisa menggunakan username dan password yang lama. Itu masih bisa diakses di situ. Jadi kalau mau mengakses yang lama di situ. Itu khusus untuk yang semester 1 ya. Nanti yang untuk semester 2 dan seterusnya itu akan tetap berada di kulino terus. Saran saya sih tetap materi yang dari dosen-dosen yang lama, kalau khawatir hilang atau organisasinya nggak enak, itu bisa disimpan di Google Drive semua. Itu berlaku untuk semua mata kuliah, untuk semua untuk semua LMS dan lain sebagainya ya. Itu sebaiknya disimpan di drive masing-masing. Itu bisa disimpan di situ. Itu sangat penting nanti untuk untuk arsipnya penting seperti itu. Gitu ya, Mas ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, ada yang lain lagi yang mau tanya? Cukup untuk pagi ini. Semoga sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.